Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah sayang kepada kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu sehingga Engkau tetap mau mendengarkan setiap seruan kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu sehingga Engkau memandang kami berharga Bapa. Saat ini Tuhan kami bersyukur, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Berbicara kepada setiap hati pribadi, lepas pribadi Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau ada pesan yang khusus untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biar Engkau yang berbicara, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sembunyikan aku di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya pesan-Mu saja Tuhan yang disampaikan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kuasa jahat yang mencoba menghalangi pengajaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap benih yang ditabur di tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur dan benih itu berbuah Tuhan. Berbahagialah setiap kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, silakan duduk. Halo, shalom sekali lagi. Shalom, perkenalkan nama saya Benedikta Silvi Megastuti, biasa dipanggil Silvi. Kalau yang lebih dekat lagi ada juga yang panggil Dikta, tapi kalau yang lebih dekat lagi manggilnya Ayang. Ya, oke teman-teman boleh panggil Kak atau nama aja, nggak apa-apa. Saya dan suami saya Yohanes Sirait melayani di GBI JLCC di daerah Green Lake, Jakarta Barat ya. So good to be back home again. Terakhir ke Aero adalah 22 Maret 2020. Itu udah 2,5 tahun yang lalu, tapi waktu itu bukan sebagai pembicara. Waktu itu cuma nemenin gebetan, jadi pembicara. Tapi saya bukan tamu ya teman-teman di sini. Saya termasuk anak Aero to the core pada zamannya, yaitu pada zaman dahulu kala. Waktu Mas Anang masih sama Mbak Kade, kira-kira 2006 sampai 2009. Terus tahun 2009 pulang kampung bentar 2 tahun, pas balik ke Jakarta lagi tetap ke Aero. Ya, terus sampai akhirnya merit di 2011 akhirnya mengikuti suami pindah gereja ya, bukan pindah agama. Makanya saya bukan tamu di sini, tolong tapi nggak nolak sih kalau disuguhin kongguan gitu, asal jangan isinya rengginang. Terus thank you teman-teman pengurus udah mempercayakan tema Quarter Life Crisis in Relationship ini kepada saya. Sekitar bulan April yang lalu, bukan kebetulan juga bahwa di gereja kita, di youth kita, namanya Youth Anchor Youth. Juga membahasnya berseri-seri juga karena kayaknya sekarang segitu galaunya ya anak muda hari-hari ini sehingga topik ini juga sangat relevan dan menurut saya memang harus dibahas di gereja. Terima kasih juga kepada my bestie Sophia yang udah berhasil menghasut adik-adik di sini untuk invite saya. Padahal harusnya dia sudah tahu seluruh masa lalu saya yang kelam saat itu dulu. Juga di sini banyak anak-anak adik-adik komselku yang sekarang yang dulu unyu-unyu sekarang udah glow up. Mana ya? Udah pada bolos semua apa gimana? ada yang dulu ya unyu-unyu sekarang udah glow up jasmani rohani. Jadi gak ada cerita yang bisa saya karang-karang di sini teman-teman, dan saya sendiri juga sebenarnya grogi banget, tapi semoga bisa jadi berkat ya, amin. Udah dengan segala alasan nih pengen menghindar, kayak muka gue lagi breakout deh, kayak gitu, atau mau alasan kayak gue tanggal 11 jadwal sesar tapi gak lagi hamil, ini benar-benar buncit alami dan tidak sedang hamil. Soalnya jangan sampai itu menjadi doa, anak saya udah 3 ya teman-teman, jangan sampai itu jadi doa. Tapi ujung-ujungnya lagi saya kembali lagi gak bisa melawan karena setiap kali Sophia udah bilang itu hasil doa kita. Nah ya udah itu paling gak bisa ngomong. Jadi teman-teman di sini hati-hati kalau udah dengar kata-kata itu, ketahuilah bahwa kata-kata itu adalah kata-kata intimidatif dan sakral yang udah dipakai puluhan tahun yang membuat kita gak berkutik ya gitu. Jadi saya bukan pendeta teman-teman, saya jarang sekali berkhotbah di ibadah raya. Kalaupun beberapa kali diundang itu pasti bareng suami dan itu lebih kayak talk show gitu. Jadi sejak merit saya lebih banyak ambil bagian di balik layar dan pengembangan cell group. Jadi mohon bersabar, ini ujian. Kalau dengar suara kayak agak kayak gitu, itu atau logat yang medok tolong di embrace 30 menit ke depan. Karena emang medok karena saya emang orang Jawa, tapi tenang saya bukan jamet. Jadi meskipun kayak susah dimengerti ngomong apa sih Kak kayak gitu, tolong sekali-kali ngangguk aja, nggak ada salahnya membuat orang lain senang apalagi yang sudah tidak lama ketemu ya. Oke teman-teman,
So, semua yang saya bagikan hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang real, perjalanan rohani saya bersama Tuhan yang saya alami yang real, nggak dibuat-buat, dan tentunya materinya udah dikonsultasiin, udah didiskusiin bersama gebetan ya. Jadi pasti dijamin masih aman, nggak menyimpang dari nilai teologis dan nggak akan membuat domba-domba tersesat. Oke. Udah muncul, oke, kita saatnya serius. Kita serius ya teman-teman, nggak santai ini, nggak santai. Nah, ngomongin quarter life crisis, selain ada kata krisis di dalam kalimat kata-katanya itu quarter life crisis, tapi di situ selalu ada kata-kata quarter life ya teman-teman. Jadi tahu nggak itu sebenarnya kan kata-kata quarter life itu artinya ada yang bilang seperempat abad atau ada yang bilang seperempat kehidupan. Tapi kabar baiknya ini hanya bisa terjadi sama orang-orang yang optimis. Kenapa? Karena mengandung keyakinan bahwa kita masih akan hidup that long. Kalau 25 tahun adalah quarter, berarti kita pede ya, kita bakal hidup 100 tahun. Amin. Cuman dikit yang amin, yang lain gak pernah olahraga ya? Nah, oke. Kalau orang pesimis, nyebut istilahnya aja itu udah kayak suram gitu. Gak ada keberanian teman-teman, udah keburu suram. Tapi setelah ini jangan kalau ada temennya curhat, kayaknya gue lagi ngalamin QLC nih kayak gitu. Terus kita jawab, dia tanggepin kayak gini, yakin loh itu QLC bukan midlife kayak gitu. Jangan, nanti dia akan tambah merana. Oke, quarter life crisis yang kita bawain hari ini spesifik ke relationship. Minggu lalu Kak Fani juga udah bawain ya, secara umum ada data-data dan list perasaan apa aja sih yang dialami seseorang ketika dia mengalami QLC. Hari ini kita akan membahas spesifik dalam konteks relationship. Nah, next. Oh, ada contekannya di situ. Ada ya. Wah, udah hebat banget nih, selain ada vibes TA, layar TA juga ada contekan di situ. Oke. Next teman-teman, media, oke, nih, oke, nah, aman ya, belum, turun lagi, dikit, oke. Nah, seperti yang kita tahu saat kita sedang berada di fase ini, perasaan apa sih yang kita alamin? Perasaan yang kita alamin mungkin biasa disebut dengan insecure, mungkin karena selalu dikatain gini nih. Truk aja gandengan, masa titik. Apa terusannya? Apa? Truk aja gandengan, masa titik. Oke, yang bisa jawab berarti sering dikatain. Nah, iya bener, truk aja gandengan, masa kamu enggak? Kayak gitu kan, suka dikatain kayak gitu. Nah, terus ada lagi, dulu saya berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang paling serem itu ada terjadi di ruang sidang skripsi teman-teman. Ternyata enggak, kalau kita udah menjalani kehidupan, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih horor dari itu. Apa tuh teman-teman? Cuma 2 kata. Yang lebih horor. Apa? Kamu kapan? Iya, itu lebih horor. Lebih horor dari itu pertanyaannya ya. Nah, sebelum lanjut kita mau tes ya. Saya ada 2 video yang akan ditayangin. Nanti akan ditayangin berurutan, tapi jangan dulu sekarang. Pelan-pelan. Ada tes seberapa insecure-nya hadirin di tempat ini. Kita mau puterin video dan beberapa foto. Boleh ditampilin yang video 1 ya. Insecurity itu kayak apa sih? Apa kayak waktu lihat yang ini bukan ya? Video 1. Siapa ini? Ada yang tahu ya? Annyeong. Kita nangis di pojokan. Gak ada yang tahu itu siapa teman-teman ya. Oh, udah gak apa-apa. Stop dulu. Oke, karena gak ada yang tahu siapa, saya mau kasih tahu itu Maudy Kusnaidi. Lagi honeymoon di duku atas ya. Oh bukan. Oke. Dengar gak suaranya opa gitu. Annyeong gitu ya teman-teman. Itu Maudy baru 27 tahun dan suaminya JC Choi itu gak tahu berapa ya, yang jelas sih kayaknya belum setua Kak Seto. Tapi udah nikah teman-teman dan udah honeymoon di Seoul bukan di Pik 2 loh. Terus itu tadi Maudy Ayunda ya yang pertama ya klipnya ya. Kalau di sini Maudy
bawa kemana? Ya, oke, lanjut klip 2. Sabar ya. Tenang teman-teman, masih ada yang kedua. Bagus banget ya. Ayang, warna kesukaan Ayang, lihat deh. Oh iya. Ayang lihat bunganya warna kesukaan Ayang. Ayang. Kalau Ayang sukanya bunga pink sama ungu, bunga favoritku itu Ayang. Belakang, lihat belakang. Ini kalau netizen julid bilangnya itu di depan Lipo Mall Puri itu. Di halaman Lipo Mall Puri. Cepetin. Nah, sobat lihatnya cepetin. Oke. Gimana perasaan Ayang? Gimana perasaan Ayang? Gimana perasaannya Ayang? Oke, masih aman teman-teman? Ya, itu tadi si Jessica lagi. Siapa? Siska umur 22 tahun dan Justinnya 26 ya. Udah tunangan teman-teman. Nah, akankah mereka mengadakan mukbang di resepsinya? Yang jelas sih kalau di resepsinya nggak ada, kita nemu lengkuas di rendangnya ya, nggak ada. Nah, oke. Lanjut berikutnya, masih aman ya? Oke, kita lanjut berikutnya, ada foto. Kayaknya ini salah file deh kayaknya. Salah. Skip aja. Next. Aduh, salah kayaknya. Oke, yang tadi itu anggap aja nggak lihat ya. Oke, terus habis yang ini ada berita. Ini ada satu klip berita ya, clipping berita. Ketika resepsi pernikahan mengganggu lalu lintas jalan umum. Teman-teman sering dong kalau misalnya lewat gang kecil ada tahu-tahu nggak bisa lewat, ada resepsi kayak gitu. Next lagi, ke bawah lagi. Jalan ditutup untuk pernikahan, truk lewat di tengah acara resepsi. Ini pasti udah emosi nih, dari kita aja kadang-kadang ya ditutup. Ini truk ini dia tidak mempedulikan keadaan sekitar, dia langsung main gas. Artikel jalan-jalan ditutup karena kondangan ini agak-agak nyebelin ya teman-teman, bisa bikin emosi. Tapi at least mereka udah nikah loh. Ya, baik, terima kasih Anda semua telah bergabung menyaksikan bagaimana cobaan-cobaan yang tadi. Apakah cukup membuat kita insinyur? Gimana teman-teman, mau lanjut atau pulang? Lanjut ya, oke. Next. Ini baru pemanasan loh teman-teman. Apa yang aku rasakan? Oke. Apa sih yang teman-teman rasakan ketika kita lihat video dan foto tadi? Orang-orang pada gandengan gitu ya. Apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman scroll medsos dan menemukan bahwa dunia di luar sana terlalu banyak informasi yang menyilaukan, yang bikin kita tuh jealous, terutama kaitannya dengan relationship. Apakah kamu ngerasa galau? Apa kamu ngerasa insecure? Apa ada ketakutan bahkan dalam hubunganmu? Gitu. Apa di usia yang sekarang sering muncul pertanyaan, Tuhan, kapan sih giliranku? Kapan aku nikah? Siapa jodohku? Kok lama banget gak datang-datang? Aku udah umur segini nih Tuhan, tabunganku belum ngumpul. Temanku yang ini udah married, yang itu udah punya anak. Bahkan ada yang anaknya udah mau SMP. Tunggu. Lu ngomongin gue. Anak saya yang paling gede itu udah mau SMP ya, 1,5 tahun lagi. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai pencapaian? Nanti kita bahas teman-teman. Salah satu aspek yang juga pasti tersentuh QLC adalah tentang relationship. Relationship di sini tuh nggak selalu tentang hubungan asmara aja, tapi juga yang sifatnya lebih luas seperti relationship dengan keluarga, orang tua, teman-teman. Yang bahasa Jackselnya sering kita sebut circle. Kok tiba-tiba circle gue mengecil nih? Kok tiba-tiba teman yang tadinya asik, banyak, kemana-mana gampang ngumpul, gampang nongki. Sekarang bisa dihitung jari seiring pertambahan usia. Kok udah pada sibuk masing-masing, lembur lah, jalan sama pacarnya lah, atau sibuk ketemu vendor nikahannya lah gitu. Bahkan ada yang udah sibuk urus baby. Di salah satu artikel Harvard Business Review yang saya baca juga mengatakan bahwa seseorang bisa saja menghadapi QLC karena perubahan kondisi hubungan dengan orang tua dan keluarga. Dia sedang berada di fase di mana di usia yang kalau dilihat dari segi umur harusnya dia udah mandiri, udah mulai keluar dari rumah orang tuanya kayak gitu, memulai kehidupan sendiri seiring dengan telah lulusnya dari kuliah atau udah mulai dapat kerjaan tetap gitu ya.
Tapi di sisi lain juga ada rasa takut, rasa nggak siap menghadapi realita di luar, dan ada juga mungkin rasa stagnan. Ada juga omongan orang, tuntutan dari orang tua mungkin di usia yang kalau di rumah terus pasti diusir. Kerja kek, HP terus kayak gitu. Cari pacar, jangan rebahan mulu kayak gitu. Ada juga yang sebenarnya pengen keluar dari rumah orang tua tapi kondisinya nggak memungkinkan karena ada tanggung jawab. Ada keluarga yang harus disupport, ada adik-adik yang harus disekolahin dan banyak hal yang mungkin bisa bikin galau. Jadi permasalahan dan pergumulan di sini tentang relationship ini jadi bisa kompleks teman-teman, karena kita hidup di dunia ini memiliki berbagai sisi relationship ya. Kita hari ini mau bahas ya. Next, ada beberapa grafik, kita cepat aja ya. Ada artikel yang menarik yang saya baca, Why Your Late 20s is the Worst Time of Your Life. Ini dari artikel Harvard Business Review ya. Ini menunjukkan tingkat stres yang dihadapi oleh manusia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data ilmiah Happy Five Inch, yaitu suatu perusahaan yang bergerak, yang dia mengembangkan suatu platform tentang healthcare, physical and mental health. Yang mental health, dia concern terhadap mental health, dan penelitian dilakukan terhadap 88.000 orang dalam kurun waktu 1 tahun. Hasilnya ini nih, dia mencoba meneliti tentang kaitan antara quarter life crisis ini, hal-hal apa yang mungkin terjadi di dalamnya dengan meningkatnya rasa puas dan kesejahteraan yang mengikutinya. Apa sih maksudnya, ngomong apa sih Kak? Kayak gitu, kita lanjut aja ya. Kita lihat grafiknya ya. Di usia 18 sampai 24 tahun, menurut grafik ini, kita udah mulai ada stres teman-teman. Dan itu akan terus naik sampai di pertengahan umur 30. Ini paling curam grafiknya. Habis itu dia akan mulai landai karena udah mulai bisa mengelola stres. Abis usia 34 apa nggak stres? Tetap stres. Tapi grafiknya nggak naik securam usia 18 sampai 34. Dia lebih landai, terus naik sampai di usia yang boleh dibilang cukup stabil, 45 sampai 54 ya. Di usia midlife justru ongoing stress akan turun. Jadi masih lama, kita masih akan stres terus. Yeah. Nggak gitu kesimpulannya. Oke, lanjut data kedua, grafik kedua. Nah ini, apa sih yang kita rasain? Di grafik ini tuh ada negative thoughts dan feelings, mind wandering ya. Jadi pikiran dan perasaan emosi negatif dan pikiran yang mind wandering tuh kayak berkelana kemana-mana gitu loh. Kayak pikirannya berkelana kemana-mana. Kayak bahasa simpelnya ini tuh baper dan overthinking combo. Paling banyak terjadi di quarter life teman-teman. Masa-masa senggol bacok gak tuh? Nih, di quarter life dia paling tinggi, tapi abis itu udah mulai landai ya. Nah, apa sih yang aku rasakan? Lanjut, next. Apa yang aku rasakan ketika sampai di titik itu, di usia kita nih yang kayak 18 sampai 30 tahun. Biasanya orang akan merasakan feel rootless. Itu pertama ya, perasaan negatif pertama. Kayak ngerasa gak punya rumah. Gue gak tahu nih sebenarnya rumah gue di mana ya, kayak tertanam kemana gitu, tertambat di mana, gak attach kemana-mana, gak attach ke komunitas, gak attach ke gereja, gak attach ke tempat kerja juga, bahkan ada yang mungkin ngerasa gak attach ke keluarga. Jadi sebenarnya gue tuh, siapa yang memiliki gue tuh tertanam di mana, rumah gue di mana, ada perasaan kayak gitu. Sehingga rasanya untuk membuat komitmen atau menjalin relationship itu terasa menakutkan dan dihindari gitu. Next, perasaan yang kedua, feel paralyzed. Kayak bingung nih, apa ya yang gue lakukan dengan hidup ini? Kerjaan seperti apa yang sebenarnya gue inginkan? Atau hubungan seperti apa? Atau dengan orang yang bagaimana? Ngerasa nggak bisa ngambil keputusan karena begitu banyaknya realita di depan mata, banyak pilihan, nggak yakin hidup gue tuh sebenarnya mau kemana, bahkan nggak tahu apa sih sebenarnya yang bikin gue happy. Jadi akhirnya malah nggak milih teman-teman. Itu yang disebut paralyzed. Akhirnya malah kebanyakan nggak milih. Dan pilihan-pilihan dan keputusan yang diambil itu hanya cenderung keputusan yang dangkal-dangkal aja karena cuman FOMO, kayak ikut-ikutan tren. Padahal sebenarnya dia nggak kemana-mana. Itu ya. Mungkin ada yang udah mulai menganalisa, gue banget. Tuh. Yang terakhir, feel lonely.
Kenapa bisa feel lonely? Karena hubungan kita berubah, orang-orang datang dan pergi, suasana juga ganti, capek mulai dari awal lagi atau emang gak mau buka diri terlalu dalam terhadap orang baru, menghindari konflik, punya hobi baru karena takut ketinggalan tadi. Tapi juga di sisi lain gak mau ada masalah gitu. Sampai akhirnya tiba di satu titik di mana bener-bener berpikir, mana ya yang bener-bener teman gue gitu, mana yang bener-bener komunitas gue kayak gitu. Bahkan saat di tengah-tengah keramaian pun bisa merasa sendirian. Asik. Nah oke. Dan di survei yang terbaru membuktikan bahwa orang-orang yang berusia 20 tahun itu cenderung lebih merasa kesepian daripada yang usia 70 tahun. Oke, lanjut lagi, next. Tapi kabar baiknya di grafik ini teman-teman mengatakan bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena di usia 30-an pikiran dan perasaan negatif udah mulai turun, udah mulai chill gitu ya kira-kira sampai akhirnya tambah tua tambah chill. Grafik yang terakhir. Nah ini dia. Seiring berakhirnya krisis di akhir 30-an, kebanyakan orang udah mulai memiliki pengertian yang lebih baik. Udah mulai bisa mengikuti gejolak hidup ini, memiliki pandangan positif terhadap kehidupan dan masa depan. Terus kepuasan hidup juga mulai perlahan akan naik nih. Satisfaction with life naik ya. Kayak gitu teman-teman. Next. Jadi teman-teman, quarter life crisis ini krisis atau transisi doang? Banyak hal yang berubah di masa quarter life ini ya. Kita sedang beranjak dari gambaran ideal tentang kehidupan yang kita pegang dari kecil, bahwa kehidupan tuh kayak gini, menuju realita yang harus kita hadapin dan jalanin. Inilah yang disebut transisi. Tadinya dari kecil kita gak mikir ya, sekolah buat naik kelas, buat lulus kayak gitu. Abis kelas 1, kelas 2 kayak gitu, semuanya pasti, udah pasti. Dan kita cuma mikirin kayak gitu-gitu doang. Dan sesederhana apapun orang tua kita, mereka tuh provide apa yang kita butuhkan. Jadi belum ada krisis di situ. Kebutuhan dasar kita pasti udah di-provide. Tapi kalau udah lulus kuliah, mau gak mau harus pikirin kita mau ngapain. Mau lanjut kuliah lagi atau mau kerja atau mau kawin kayak gitu. Mau usaha apa, mau langsung nikah atau pacaran duluan kayak gitu, harus nabung berapa. Loh kok ternyata jadi dewasa itu gak setimpel yang ditulis di footernya buku Sidu ya. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai kayak gitu. Practice make perfect, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ternyata emang tinggi juga, tinggi banget cita-cita itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata emang tinggi beneran dan hampir gak kegapai. Kita udah berjalan sejauh ini, serajin ini, kalau sekolah gak pernah madol, rajin ke gereja, terus apalagi gak pernah tawuran, relationship juga baik, gak pernah gonta-ganti pacar kayak gitu. Terus gak genit kayak gitu ya. Tapi kita udah berusaha kayak gitu, ujung-ujungnya hanya untuk berada di titik ini gitu ya. Di titik yang gak ada jawabannya, yang gak jelas gitu jawabannya. Ujungnya gak jelas, semuanya jadi blur, karir blur, relationship blur. Nah inilah masa transisi itu, saat dimana krisis mungkin terjadi. Jadi itu transisi benar, tapi ada krisis apa enggak juga benar, ada krisis. Tapi apakah masa transisi itu akan berlangsung selamanya teman-teman? Enggak kan? Coba tanya sama yang suka bikin TikTok sama Reels. Transisi itu sebentar dibanding keseluruhan hidup kita. Tapi di situ dibutuhkan kesetiaan terhadap proses. Jadi untuk melewati itu kita butuh setia terhadap proses. Nah, gimana sih Kak? Kalau kita mau proses kayak gimana? Ada teladannya, nggak usah jauh-jauh. Kita buka ya dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lanjut aja, itu ada di situ. Kelihatan ya teman-teman? Oke. Lukas 2 ayat 41 sampai 46. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka jalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Udah jalan seharian baru sadar anaknya hilang. Nih, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah.
Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Berapa hari teman-teman? 3 hari, udah 3 hari ya, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dalam waktu 3 hari, banyak gak pertanyaan yang diajukan kira-kira? Pasti banyak, udah 3 hari dia di situ. Dia nanya mulu, dan orang lihat kecerdasannya ya. Terus, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ini papa-mamanya udah panik dan dia bilang, "Ngapain dicariin?" Kayak gitu. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia, ayat 51 penting ya teman-teman. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia apa? Tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Teman-teman, semua orang tuh berproses. Termasuk Yesus sendiri saat ada di dunia ini. Ya kan? Banyak yang nanya, kemana ya Yesus saat umur 12 sampai 30 tahun? Gitu kan? Dicatat di Alkitab terakhir kali muncul kan dia saat umur 12 dan kemudian muncul lagi umur 30 kan. Nah saat itu dengan kegemilangannya di usia 12 tahun tuh dia berhasil memukau alim ulama kayak gitu dengan kecerdasannya. Terus dia jadi pusat perhatian, dia pinter, dia jadi sorotan di situ. Tapi kenapa abis itu dia gak muncul lagi dan baru muncul umur 30? Dia pulang teman-teman, dia taat memilih berada di bawah pengasuhan ayah ibunya. Dia memilih untuk berproses, padahal kalau kita baca ya, dari kata-katanya, "Kenapa kamu mencari aku?" kayak gitu. "Tidakkah kamu tahu aku harus berada di rumah bapakku?" gitu. Anak ini gitu kan, kalau mama-mama kayak gitu, ketemu anak dicariin, begitu dapat anaknya bilang, "Ngapain sih mama cari aku?" Ya ampun, nanti ngalamin ya. Nah terus, itu ada saat itu dari kata-kata Yesus ada gejolak dalam hati dia, bahwa dia tuh sebenarnya tahu dia itu Tuhan. Ya sebenarnya aku tuh kerjaannya kayak gini loh, nanti aku harus kayak gini, aku ngajar kayak gini, ini adalah pelayananku yang Tuhan suruh aku lakukan di dunia ini kayak gitu. Tapi di sisi lain ada suatu proses yang dia mesti lewatin dulu di masa remajanya itu, di masa pemudanya itu dari umur 12 sampai 30 tahun itu. Saat itu pun orang tuanya gak bisa ngertiin dia ya, gak bisa memahami perkataannya. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia ngeyel? "Mama aku pengen nginep aja di sini." Enggak loh, dia pulang. Dia tinggal dalam pengasuhan ayah dan ibunya yang bahkan mungkin gak memahami dia. Gak mengerti dia dan bahkan mungkin levelnya tuh jauh di bawah dia. Saat itu dia sadar gak dia Tuhan? Dia tahu dia Tuhan. Dia tahu apa yang dia mau katakan, dia tahu apa yang dipikirin kayak gitu. Sekalipun dia adalah Tuhan, namun dia juga berproses sebagai manusia teman-teman. Dia tetap pulang berproses. Dia saat itu di usia remaja 12 sampai 30 tahun. Usia di mana seperti kita yang juga pasti mengalami transisi dalam kemanusiaannya. Dia pulang berproses dalam pengasuhan orang tuanya. Ada transisi juga dalam kehidupan Yesus sebagai manusia teman-teman. Ada masa di mana dia diproses, mungkin ada gejolak di dalam dirinya karena dia 100% Tuhan, 100% manusia kayak gitu. Kebayang gak tuh? Pasti gak kebayang karena kita bukan Yesus, bukan manusia dan bukan Tuhan. Kebayang gejolaknya kayak gimana ya, kita aja yang manusia biasa aja heboh gitu kan. Tapi karena ketaatannya dia akan proses itu, dia dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang 3 tahun itu kan. Pelayanan dia di bumi yang berdampak besar bagi kehidupan manusia, bagi kamu, bagi saya, kayak gitu. Yang berdampak besar terhadap keselamatan umat manusia. Jadi mari kita melihat fase yang saat ini kita alami ini sebagai proses dalam masa transisi itu teman-teman. Dalam masa transisi itu mungkin ada krisis, tapi ada tantangan juga, tapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Amin? Krisis mungkin terjadi, tapi kita gak boleh terlalu fokus pada krisisnya. Jangan mengentertain perasaan krisis itu. Terlalu merasa ya gue kan lagi QLC, lu harusnya ngerti dong, gue gini kan karena lagi krisis kayak gitu. Jadi gue emang lagi gak bisa mikir, gak bisa pelayanan dulu deh. Lagi galau, gue pengen sendiri, gue gak pengen ngapa-ngapain, gue mau rebahan aja. Stop mengentertain perasaan itu. Oke? Dan stop terlalu lama tenggelam dalam emosi negatif yang menyertainya.
seolah-olah berlindung di balik kata krisis untuk gak berbuat apa-apa dan menyalahkan situasi yang ada. Paham ya sampai di sini teman-teman? Krisis itu ada, perasaan kamu juga nyata. Kita saat ini memang lagi di fase itu, krisis itu nyata, perasaan galau kita nyata. Dan tanpa mengecilkan krisis itu dan menganggap sepele segala perasaan teman-teman dan kegalauan kita, tapi please stop terus-menerus berfokus pada krisisnya. Perasaan kita itu nyata, namun apa yang kita rasakan belum tentu kenyataan. Ngerti ya teman-teman? Next. Contohnya, kita ngerasa gak berharga, ditinggalin teman-teman gara-gara akhir-akhir ini kita udah gak pernah lagi nih ketemu sama sahabat kita. Kita sedih, kita marah, kita berpikir dia membenci kita. Perasaan itu nyata gak? Nyata, kita alamin. Kesedihan dan kemarahan kita itu nyata gak? Nyata, kita alamin, kita rasain kok. Tapi apakah yang kita rasakan itu selalu benar-benar kayak gitu faktanya? Kenyataannya ternyata sahabat kita itu cuma lagi sibuk urusin orang tuanya yang mendadak sakit. Dia gak bilang karena saking ributnya antar ke rumah sakit terus gak sempat ngubungin kita kayak gitu. Belum sempat kasih tahu, tapi kita udah keburu baper nih, keburu mikir yang enggak-enggak. Jadi perasaan itu nyata gak teman-teman? Nyata. Tapi apakah selalu sesuai dengan kenyataan, dengan fakta? Belum tentu. Jangan entertain perasaanmu. Jangan terus berfokus pada perasaan yang kadang salah dan mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang datangnya dari luar. Don't let your feelings control you. Next. Control your feelings, don't let them control you. Oke teman-teman, galau itu pasti ada. Tapi jangan biarkan hidupmu dikendalikan oleh semua kegalauan itu. Mari kita coba katakan pada diri kita bahwa oke, saat ini mungkin saya sedang berada di masa transisi menuju masa dewasa yang terlihat menakutkan. Mungkin saya sedang mengalami krisis, berbagai emosi, tapi saya percaya ini gak selamanya. Saya bisa melewatinya dan membuat keputusan yang tepat. Saya mau berproses seperti Yesus. Amin? Jangan lemes dong. Oke, amin? Oke, dari tadi kakak ngomong mulu, apa nih kak langkah konkretnya? Lanjut. Nah, apa langkah konkretnya? Belum. Oke, apa ya langkah konkretnya yang kita bisa lakukan di masa krisis ini, terutama dengan hubungan kita ya. Ayo kita beres-beres teman-teman. Salah satu hobi saya itu adalah beres-beres. Nggak nyangka ya bisa disalurkan di sini. Teman-teman ada yang hobi beres-beres juga. Ada loh aliran beres-beres, home cleaning, home organizing itu yang ternyata itu adalah salah satu sarana healing gitu. Namanya apa? Healing through cleaning kayak gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau nggak hobi beres-beres kayak beresin rumah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini nggak bisa, nggak diberesin ya. Ayo kita beres-beres. Apa yang diberes? Belum. Bentar, oke. Ini ada beberapa langkah sederhana yang saya mau bagikan. Ingat sebelumnya kita sepakat ya, jangan fokuskan diri kita cuma ini dulu. Kita sepakat jangan fokuskan diri kita tuh cuma cari pasangan terus, mikir kapan nikah terus, atau habiskan waktu untuk mempertanyakan apakah orang yang sedang bersamaku ini adalah orang yang tepat, kayak gitu. Apakah yang dari Tuhan? Karena relationship yang akan kita bahas di sini itu jauh lebih luas dari itu. Kita coba belajar ya. Yang nomor 1, beresin hubungan dengan Tuhan. Oke. Beresin hubungan dengan Tuhan tuh bukan yang selalu harus kamu bilang sate kayak gitu, bukan langsung kayak gitu, tenang aja. Jadi beresin hubungan dengan Tuhan tuh langkah pertamanya tuh adalah gini, jangan salah pahamin kasihnya Tuhan. Jangan salah pahamin kasihnya Tuhan ke kita. Lanjut, naik pelan-pelan. Yang pertama ya, jangan salah pahamin kasihnya Tuhan ke kita. Anak saya yang ketiga tuh cewek umur 4 tahun ya. Beberapa hari lalu pas mau berangkat les tuh saya puji dia kayak gini. Dede hari ini mami seneng loh lihat kamu bajunya bagus, matching bajunya sama aksesorisnya lucu, kamu kelihatan cute kayak gitu. Terus dia jawab apa tau gak teman-teman? Dia bilang, aku tahu kok apa yang bikin mami lebih seneng, pasti karena aku nurut kan, dia bilang gitu. Karena aku gak ngeyel kan pakai baju pilihanku yang gak matching, dia bilang gitu. Karena kalau dia bisa bilang gitu, karena sebagai informasi, salah satu tantangan kalau punya anak perempuan itu ya, adalah hidup ini penuh kejutan karena pilihan baju dia yang kadang gak matching. Dia ngeyel gitu, terus gak peduli itu merusak tatanan fashion dunia atau membuat hati nurani yang pakai itu terketuk gitu ya.
yang bling-bling lah, serba pink, tabrak warna, pokoknya jantungan. Kadang kalau ke gereja saya udah jalan duluan nih, misal pelayanan pagi, berangkat duluan terus dia nyusul gitu kan. Nah dia kan diurusin sama mbaknya tuh, kalau mbaknya yang bilang dia nggak mempan, jadi kadang-kadang pas dia tetap teguh pada pendiriannya itu mau pakai baju apa yang dia mau gitu kan. Terus dia ketemu di gereja pas lihat dari jauh gitu, astaga anak gue gitu. Jadi kayak cuman kayak pakai bajunya apa, warnanya apa kayak gitu, ya ampun kayak gitu. Jiwa orang yang lihat tuh udah meronta-ronta teman-teman. Tapi ya itu kayak gitu ya. Nah dia waktu itu dia bisa jawab, aku tahu apa yang bikin mami lebih seneng. Yaitu kalau karena aku nurut kan, aku pakai baju yang matching kan kayak gitu. Nah dia bisa nyimpulin kayak gitu. Saya langsung kayak tertohok gitu karena kayaknya dia salah paham deh menilai rasa sayang saya ke dia gitu. Harus dilurusin karena jadi kayaknya mami lebih sayang kalau dia nurut, kalau dia nggak nurut mami males kayak gitu. Padahal kenyataannya kayak gitu nggak teman-teman? Enggak dong, mau dia kayak gimana pun sekalipun seluruh dunia ini menolak dia, saya akan jadi satu-satunya orang yang akan terima dia, tetap sayang dia apa adanya. Kenapa? Karena dia anak saya gitu, dia berharga buat saya. Bukan karena apa yang dipakai dia, apa yang dilakukan dia, dan apa yang tidak dilakukan dia, apa yang tidak dipakai dia. Itu baru kasih sayang seorang ibu ya, seorang manusia. Teman-teman pernah mikir nggak kasih sayangnya Tuhan? Itu kebayang nggak sih kalau kita tuh sering salah pahamin sayangnya Tuhan ke kita? Ya iyalah dia hidupnya diberkati, kan dia deket sama Tuhan. Rajin pelayanan, hidupnya nggak neko-neko, hidup benar. Oh iya itu nggak salah, ada juga dasar Alkitab banyak, dasar Alkitab yang mengatakan ayatnya banyak bahwa kayak misalnya nih, jalan hidup orang benar. Itu seperti fajar yang kian terang hingga rembang tiap hari, tengah hari, atau bahwa orang yang takut akan Tuhan tuh anak cucunya akan perkasa di bumi, kayak gitu, harta kekayaan ada dalam rumahnya. Banyak-banyak banget firman Tuhan tentang orang yang taat dan hidup benar. Tapi jangan lupa kita berharga dan ditebus sama Tuhan itu adalah saat kita masih berdosa loh. Bukan karena kita ngelakuin ini dan gak ngelakuin itu. Ya nggak teman-teman? Bukan karena kita layak, tapi karena anugerah aja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang membedakan pemberian biasa dengan anugerah itu apa teman-teman? Kalau pemberian biasa, itu mungkin layak diberikan kepada orang yang mungkin layak menerimanya nih. Saya kasih kamu karena kamu gini. Tapi kalau anugerah itu sesuatu yang diberikan, bahkan ketika orang yang menerima itu nggak layak untuk mendapatkannya. Itu yang kita dapetin dari Tuhan. Sesuatu akan jadi berharga kalau ada yang mengasihi. Ada yang menginginkan. Misalnya guling yang bau iler. Atau selimut yang udah robek-robek, kucel kayak gitu. Selama masih ada pemiliknya, selama masih dia bawa kemana-mana, mau tidur ditemenin kayak gitu. Berharga nggak? Berharga. Tapi berlian yang harganya miliaran kalau dibuang sama pemiliknya nggak berharga. Siapa yang memiliki teman-teman? Suatu tebusan kalau sudah ditebus akan selamanya menjadi milik penebusnya. Jadi sampai detik ini kalau kamu masih salah menilai kasih Tuhan padamu, please minta ampun sama Tuhan. Jangan pernah putus koneksi dengan Tuhan gara-gara kamu salah paham kayak gitu. Salah satu hal yang membuat komunikasi atau koneksi putus adalah kesalahpahaman kan teman-teman. Kamu salah paham, nganggap Tuhan tuh lagi sebel sama kamu, nggak mau, Tuhan pasti nggak mau terima aku lagi lah setelah aku berbuat ini itu, Tuhan nggak sayang lagi lah. Akhirnya apa? Makin jauh dari Tuhan, terus akhirnya kayak nggak pernah doa, nggak ke gereja, ngerasa dibuang, akhirnya keluar dari komunitas, berbuat dosa lagi, kayak gitu terus, muter siklus hidupnya. Padahal itu tuh cuman asumsi, awalnya dari mana? Awalnya dari asumsi kita salah paham mengartikan kasih Tuhan ke kita. Semudah dengan datang ke Tuhan dan bilang, oke Tuhan terima aku. Semudah dengan kembali ngerti kasih Tuhan yang benar dalam hidupmu teman-teman. Tuhan terima kita apa adanya, setiap kali kamu datang Tuhan terima. Kalau kita bilang, oh enggak kak, dosaku ini udah terlalu parah, terlalu gede untuk diampunin oleh Tuhan. Ih gokil, sombong banget sih Bambang. Dosa kamu terlalu gede untuk diampuni. Atau kita suka, ada juga yang bilang gini, dosaku kecil kok, aku gak apa-apa bikin dosa kayak gini-gini, nanti juga aku kalau datang Tuhan pasti ampunin kayak gitu. Nah itu sama-sama salah. Yang pertama sombong, ngerasa Tuhan gak berkuasa dan gak mampu mengampuni kamu. Dan yang kedua, itu kamu menghina, meremehkan anugerah Tuhan.
dengan tetap hidup di dalam dosa. Membereskan hubungan dengan Tuhan adalah memahami bahwa nggak ada dosa yang terlalu besar untuk diberesin sama Tuhan. Nggak ada yang bisa merampas kita dari kasih Tuhan dan mengambil keberhargaan yang diberikan Tuhan karena kasihnya ke kita. Makanya kalau kita udah mulai kumat, ngomong-ngomong kayak gini, apalah aku dalam relationship ini, apalah aku hanya butiran ayam crispy, bilang sama diri kamu, jangan kumat. Segera datang sama Tuhan, bereskan hubungan kamu dengan Dia. Amin? Ya, lanjut. Oh itu tadi, udah terus lanjut ya. Kalau kita udah beresin hubungan kita dengan Tuhan, langkah kedua adalah kita beres dengan diri sendiri. Beresnya hubungan dengan Tuhan, otomatis akan memampukan kita untuk beres juga dengan diri sendiri, teman-teman. Rasa berharga yang Tuhan berikan itu cukup banget bikin kita yang tadinya benci sama diri sendiri, merasa kurang terus, itu akhirnya pelan-pelan bisa nerima dan berdamai dengan diri kita. Apa sih yang kamu benci dan kamu rasa kurang dari dirimu? Apa biasanya? Fisik. Oke, itu sih udah pasti jangan diomongin. Pasti semua orang pernah mengalami struggle dengan fisik. Nih ya, saya kasih tahu. Meskipun kamu post foto selfie di grup dan satu grup itu left, ada satu loh yang nggak left, siapa? Tuhan Yesus. Ya kan, meskipun kalau kita ketemu anak kecil kayak gitu, terus anak kecilnya malamnya nggak berani tidur sendiri karena takut mimpi buruk. Kasar banget ya. Itu ada beberapa anak kecil yang habis ketemu kita terus dia langsung mimpi buruk. Tapi di mata Tuhan kamu tetap unyu-unyu, tetap cakep, pokoknya tetap berharga. Itu tanemin bener-bener. Jangan suka kumat-kumat. Jadi buat Tuhan tuh kita tetap lucu, cakep, cantik. Jangan pakai standar dunia ini untuk menentukan keberhargaan fisikmu. Dunia ini akan selalu bilang kamu kurang terus dan kamu gak akan pernah cukup. Di dunia ini banyak perusahaan raksasa yang bisa bertahan ratusan tahun hanya dengan mengkomersilkan rasa insecure dari umat manusia di muka bumi ini. Ya dong, itu udah terbukti. Memanfaatkan rasa insecure manusia terhadap fisiknya. Tapi di sini bukan berarti kamu nggak boleh mandi, nggak boleh dandan, nggak boleh olahraga agar berat badannya ideal, bukan gitu. Tapi kita harus ubah mindsetnya dengan tujuan lain nih. Oh, oke, ini adalah ucapan syukur karena Tuhan udah tebus aku, makanya aku jaga fisik, jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya apa? Bisa sehat, panjang umur, bisa terus melayani Tuhan. Udah beda tujuan ya. Kalau mindsetnya gini dijamin gak akan ngoyo, gak akan depresi kalau progresnya belum kelihatan. Teman-teman, don't try so hard to impress people dengan fisik dan penampilanmu. Jangan. Itu sangat melelahkan. Buang uang, buang tenaga, buang waktu. Gak akan ada habisnya. Karena sesempurna apapun penampilan kita, di mata orang tetap ada kurangnya. Cuma di mata Tuhan kita cukup. Amin. Jadi beresin perasaan kayak gitu. Apalagi yang perlu diberesin? Fisik. Oke, udah. Ini hati. Hati yang terluka. Terluka kenapa? Dicampakan. Bahasanya drakor banget, dicampakan. Terus diapain? Diputusin, di PHP-in, di ghosting. Diapain lagi teman-teman? Dihina, dilecehkan, diselingkuhin, ditikung. Banyak kan listnya, paling pinter kalau suruh ngelis. Karena semua langsung merasa sebagai korban. Gitu. Nah, perlakuan dari luar, dari orang lain, itu seringkali juga bikin kita jadi benci sama diri kita sendiri. Kita merasa gak berharga karena orang lain pernah menganggap kita begitu. Nih ya, siapa yang pernah ngalamin kayak gini nih? Ada pantun, tapi sautin ya. Awas ya gak disautin. Kue putu, kue mayang. Oke, kue lemper dari beras ketan. Ke kita tuh ngakunya sayang. Malah balikan. Enggak sih, ulang. Ulang ya, oke. Kue putu, kue mayang. Kue lemper dari beras ketan. Oke. Ke kita tuh ngakunya sayang. Malah balikan sama sang mantan. Pernah terjadi, oke. Pernah di satu titik ngerasa sangat gak berharga karena dicampakkan. Dapat kata-kata basian kayak gini nih sepanjang sejarah.
Kamu terlalu baik buat aku. Wes. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik dari aku. Oh amin, sautin amin. Kayak gitu teman-teman. Kamu pantas dapat yang jauh lebih baik dari aku. Amin, amin. 100 kali, 1000 kali amin. Sautin. Itu tuh aminin yang kencang. 100 kali bahkan 1000 kali lipat lebih baik. Anggap itu sebagai suatu nubuatan. Jangan malah nangis. Perkataan berkat itu harus diaminkan. Apalagi keluar dari mulut orang yang ngakunya udah doa sebelum ngomong itu sama kita. Amin. Oke. Nah, yang kayak gini tuh harusnya udah nggak bisa lagi bikin rasa berharga kita tuh down. Sakit emang nggak berdarah. Apalagi kalau kita udah sayang banget ya, datang ke Kak Sophia nangis-nangis. Kak, aku diputusin. Tapi ya udah. Itu kenyataannya kamu diputusin. Perasaan sedih kamu nyata nggak? Nyata. Tapi nextnya apa? Ampunin, terus move on. Amin? Oke. Pintar. Yang penting bagi Tuhan kita berharga teman-teman. Itu udah cukup, lebih dari cukup. Bagi Tuhan kita berharga. Punya atau nggak punya pasangan itu nggak menambah atau mengurangi nilai diri kita sebagai pribadi, apalagi di hadapan Tuhan. Kalau banyak yang naksir, itu berarti berharga. Kalau nggak ada yang naksir, ya berharga. Masa nggak berharga? Berharga juga di mata Tuhan. Seluruh dunia boleh membuang kita, tapi lihat Tuhan selalu kayak gini, kekepin kita di hatinya. Oke? Ada masa-masa di mana saya merasa terbuang, kayak gitu, merasa nggak layak, kayak nggak disayang. Orang tua juga menunjukkan perbuatan yang kayaknya ini kelihatannya sayang apa enggak sih, kayak gitu kan. Mungkin teman-teman ada juga yang ngalamin. Terus akhirnya kita jadi berada di titik krisis dan ragu memulai hubungan atau komitmen. Jadi kesannya menjadi kayak peragu gitu ya. Terus jadi kayak tukang PHP dan kita kehilangan kesempatan untuk jadi berkat buat orang-orang yang kita PHP-in, yang kita sakitin itu. Itu udah pasti jadi batu sandungan kalau kayak gitu. Jadi stop benci dirimu hanya karena orang lain pernah melakukannya ke kamu. Ngerasa gak berharga dan ngerasa jadi korban banget. Stop mentalitas korban. Stop playing victim. Orang dengan mentalitas korban gak akan bisa berubah teman-teman. Dia ngerasa diri korban, karena korban orang lain jadi selalu yang salah. Karena orang lain yang salah, orang lain yang perlu berubah, aku enggak, karena aku korban. Aku berbuat gini tuh kayak karena aku disakitin, kayak gitu. Jangan salahin dong, itu karena salah orang lain dalam kehidupan saya. Aduh, orang dengan mentalitas korban ini gak akan pernah bisa melihat rencana yang indah, rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya dia. Karena dia berfokus pada apa? Pada lukanya. Dia akan merasa yang paling malang di dunia, orang lain harus ngertiin dia, harus maklumin dia. Kalau dia gak maksimal dalam hidupnya, itu salah orang lain, kayak gitu. Paling capek ngelayanin orang kayak gini, asli capek banget. Nah, kalau hatimu sedang terluka, datang sama Tuhan. Doa kayak gini, Tuhan sembuhin. Minta Tuhan membuatmu merasakan dan mengerti kasih-Nya yang jauh lebih dari cukup untuk mengobati semua lukamu. Kalau kamu belum mampu mengampuni, minta Tuhan aku mau ampuni, tapi aku masih kesel banget. Mengampuni itu proses juga teman-teman. Kita gak bisa mengampuni satu hari, mengampuni besok udah lupa, bisa cengengesan lagi sama dia, itu enggak. Tapi kamu paling enggak, kamu mau berproses dalam pengampunan itu. Minta Tuhan terus pimpin kamu untuk mengampuni orang yang melukai kamu ya. Oke? Pemberesan dengan diri sendiri itu nextnya adalah dengan yang terakhir nih ya, yang tentang beres dengan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan hidup kita yang benar. Ya, tujuan hidupmu apa teman-teman? Kalau misalnya masih kayak gini nih, aku mau bahagia Kak gitu. Aku mau nikah, mau punya anak, punya pabrik. Aku mau anakku dapat warisan kayak Rafathar. Aduh, sorry banget. Tujuan hidup tuh bukan sesederhana itu, sorry banget. Kalau tujuan hidup cuma nikah, kaya, kayak gitu, itu dijamin kalau udah tercapai, itu kamu akan ngalamin namanya apa ya, kayak hampa. Jadi kalau tujuan hidup kita cuman kayak gitu-gitu doang, ketika tercapai, kamu akan mengalami kehampaan yang luar biasa. Hidup ini bukan tentang kita teman-teman. Hidup ini tentang Yesus. Tentang bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai untuk agendanya di bumi. Amin. Apa sih Kak, itu ketinggian banget, gak bisa, pokoknya itu gak bisa ditawar. Ya emang harus itu tujuan hidup, kalau selain itu bukan. Oke? Oke teman-teman, tuh kan.
pada diem. Jangan, beres dengan diri kamu sendiri. Miliki tujuan yang benar, tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Gak ada agenda-agenda pribadi. Hidup kita bukan milik kita kok, kita udah ditebus. Jadi siapa yang boleh pakai hidup kita? Ya penebus kita. Hidup kita mau apa? Ya untuk menggenapi tujuan penebus kita dong di bumi. Kalau hidup kita masih muternya di pemuasan kebutuhan kita, keinginan kita terus, sorry. Itu berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri, ya. Orang yang belum selesai dengan dirinya akan terus mencari validasi dari luar, akan terus berjuang membuktikan diri begini begitu. Betapa melelahkannya hidup yang kayak gitu. Orang korupsi karena apa? Karena belum selesai sama dirinya. Orang selingkuh karena apa? Karena belum selesai sama dirinya. Masih perlu benda-benda mewah, kepemilikan untuk membuktikan diri gitu. Terus masih perlu dipuja oleh orang di luar, istri yang satu, suami yang satu, di luar keluarganya masih perlu kayak gitu. Orang yang belum selesai dengan dirinya, ketika dia masuk ke suatu hubungan, dia akan masih terus minta terus. Masih akan terus menganggap bahwa dialah prioritas. Padahal kalau nanti ya misalnya kita nikah gitu kan, kebutuhan kita tuh mungkin akan jadi yang terakhir untuk dipenuhin. Kenapa? Ada yang harus didahulukan, ada suami atau istri kita, pasangan, ada anak-anak kita. Saya punya dua pasangan yang divorce karena masalah yang sama. Suaminya tuh masih suka main game, jadi kalau pulang kerja, dia masuk kamar dan main game. Nah istrinya, mungkin suaminya mikir gini ya, aku kan udah capek seharian cari duit gitu, aku pulang mau refreshing, mau main game. Nah sementara istrinya juga berpikir hal yang sama nih, aku mau santai, wah kamu udah pulang ya, aku mau titip anak. Kayak gitu, seharian aku udah capek. Dua-duanya kayak seperti itu, jadi masih minta didahuluin gitu, eyel-eyelan terus setiap hari, bubar deh akhirnya. Karena apa? Dua-duanya masih belum selesai dengan dirinya, tapi mereka udah memutuskan masuk ke pernikahan. Kelihatannya main game tuh bisa ya, apa maksudnya main game doang kak, ya elah ya sekarang, main aja game sekarang. Puas-puasin main game sekarang. Mau hangout, jalan-jalan sekarang waktu masih single teman-teman. Orang yang belum selesai dengan dirinya itu akan haus terus. Dia mencoba minum ke semua tempat, tapi dia akan tetap merasa haus. Tapi orang yang udah selesai dengan dirinya, berarti dia udah siap dipakai Tuhan secara efektif. Dia udah gak pusing dengan dirinya. Di 2 Timotius 2:4 kan dibilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Orang yang udah selesai dengan dirinya, tuh Tuhan mau pakai tuh enak banget, karena dia udah gak ribet, gak rempong. Dia udah selesai dengan dirinya. Alangkah bersyukurnya kita, Tuhan udah samperin kita teman-teman. Ayo kita beres dengan diri kita. Kita gak akan haus lagi. Kenapa? Karena kita melekat kepada air hidup itu. Siapa? Air hidup Tuhan Yesus. Kita bisa gak beresin diri kita sendiri? Gak bisa. Kita harus cari Tuhan, minum dari Tuhan. Kalau enggak, kita akan kemana-mana, berkeliaran, haus terus. Sampai akhirnya kita temuin air hidup yang sejati itu baru. Kita bisa beres dengan diri kita. Amin? Oke. Yang ketiga, lanjut ya. Setelah beresin hubungan dengan Tuhan, beres dengan diri sendiri. Yang ketiga, beresin hubungan dengan circle-mu. Kita baca dalam Matius 19 ya. Next ayatnya. Nah nih, siapa bilang zaman dulu gak ada flexing teman-teman? Siapa bilang zaman dulu kalau orang sukses tuh harus nunggu tua dulu gitu kan? Di Alkitab aja ada tuh orang muda yang kaya. Tuh, Sultan dari muda. Kita baca ya kisahnya. Nih, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus orang itu bilang, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah ini di sini saya highlight yang jangan berzina. Itu berarti kaitannya dia relationship-nya bagus teman-teman. Pencapaian dia dalam relationship dia gak berzina. Terus dia kan kaya, oke, berarti dia ada achievement juga di situ. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata orang muda itu bilang kepadanya, semua itu udah aku turutin. Jadi ini juga dia udah hormat ayahnya, ngasih sesama ya udah
Semuanya udah dilakuin sama dia. Terus lanjut, bawahnya ayat 21, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan mari ikutlah aku. Terus apa yang dilakukan dia? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah orang muda yang kaya ini? Dia menganggap semua yang dilakukan itu adalah sebagai pencapaian. Semua perbuatan baik yang dilakukannya itu sebagai pencapaian. Dia kaya, dia nggak ada masalah dengan relationship juga nggak ada. Tapi dia menganggap itu sebagai pencapaian, teman-teman. Jadi gini, bukan soal apa yang kita capai dalam hidup ini, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang udah kita capai, dengan pencapaian itu. Bukan soal apa yang ada padamu, tapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada padamu. Itu poinnya, nangkep ya. Oke, aku udah semua Tuhan, aku udah mencapai ini. Oke. Terus habis itu apa? Apa yang kamu lakukan dengan pencapaianmu itu? Apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada padamu itu, yang Tuhan kasih ke kamu? Dalam konteks harta, quarter life crisis achievement gitu ya, harta, kalau misalnya kamu udah mencapai satu level tertentu, punya sesuatu, apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Terus dalam konteks relationship, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kamu saat ini? Bagaimana kamu perlakukan sahabatmu, bagaimana kamu perlakukan orang tuamu, saudara-saudaramu. Bukan kamu cuma tempatin mereka pacarmu, keluargamu, sahabat-sahabatmu, kamu tempatkan di sisi kamu sebagai penambah nilai dan status kamu. Aduh, sorry. Kalau kayak gitu, sorry. Itu berarti kalau kayak gitu kamu hanya menganggap mereka semua tuh pencapaian kamu gitu loh, teman-teman. Jangan ya, teman-teman. Siapa orang-orang yang Tuhan tempatin di sisi kita saat ini? Sudahkah kamu perlakukan mereka dengan baik? Saat kita single adalah saat yang terbaik untuk memperlakukan orang tua sebaik mungkin. Bukan berarti saat nikah kita nggak bisa, bukan. Tapi ya puji Tuhan kalau pasangan kita adalah pasangan yang bisa ngerti, mau membagi tanggung jawab gitu. Tapi ingat kalau udah nikah itu orang tua tadinya 2 jadi 4. Ya. Saudara jumlahnya juga nambah. Belum lagi kalau kita jadi sandwich generation. Jadi masa single sekarang, kalau teman-teman aku harus ngapain nih Kak? Aku lagi QLC sekarang, ngapain di relationship aku? Pulang ke rumah, lihat siapa yang ada di rumahmu. Datang ke gereja, siapa yang duduk di kanan kirimu. Sudah seperti apa kamu perlakukan mereka, teman-teman? Jadi selagi masih single, misalnya kita udah berpenghasilan, perhatikan orang tuamu. Kalau masih kuliah, belajar rajin, kasih nilai yang memuaskan. Kalau udah belajar jungkir balik, tetap aja nilai gak memuaskan, gimana Kak? Gak mungkin, gak ada yang kamu bisa kasih untuk menyenangin orang tua tuh gak mungkin. Sesederhana kasih apa? Waktu. Dengerin mereka cerita kayak gitu. Jadi anak yang taat, percaya deh akan tiba saatnya saat kamu sangat merindukan masa-masa bersama orang tua. Entah kita udah nikah atau orang tua kita meninggal. Ya kan? Kita kan sangat rindu masa-masa itu. Mau makan masakan orang tua gak bisa. Kalau udah nikah itu ya, kita mau makan apa tuh semuanya usaha sendiri. Ya kan bisa order Kak. Ya kan masak sendiri. Order itu emangnya bukan usaha. Ya kan bukan buka mata ada makanan. Tapi kalau masih sama orang tua, buka mata udah ada makanan belum? Perlu nanam padi dulu mau makan nasi? Kan enggak. Ya kan? Semua tinggal duduk manis, kita buka mata, sarapan udah disiapin sama orang tua kita kan. Nah itu, makanya saya sama anak saya selalu bilang, apapun yang mami masak, kamu harus makan dan syukurin. Gak ada cerita-cerita pilih-pilih makanan gitu. Sampai kadang kan kalau misalnya kita masak terus kelihatannya bukan selera dia gitu kan, terus dia kayak males-malesan gitu ya makannya kayak lama kayak gitu. Kayak mau drama gitu kan. Terus saya kalau keselnya masih tahap yang level 1 gitu. Saya bilang kayak gini, kamu bersyukur ya, gak perlu kerja, gak perlu masak, bangun tidur, mandi, udah siap mandi, udah ada makanan di meja makan. Kalau udah nikah kayak mami gini ya, kalau pengen masakan mama, kayak pengen masakan neneknya gitu, itu gak bisa. Nah itu versi lembut. Ntar ada lagi versi ngegas, kayak gini. Perlu diajarin gak nih? Lagian ya, mami juga gak suruh kamu nanam padi dulu loh supaya bisa makan nasi, kayak gitu teman-teman.
Jadi teman-teman, hargailah orang tuamu. Dia sediain apapun, kita makan dengan lahap kayak gitu. Kita kasih perhatian, kita bahagiakan dengan gaji-gaji kita yang pertama yang gak seberapa itu. Ya, oke. Percaya teman-teman, masa single tuh masa yang paling baik untuk memperhatikan orang tua. Bahkan ya, kadang kita nggak boleh kayak gini. Nah, kadang kita nggak tahu nih. Kita suka ledekin teman kita yang nggak merit, kita bully. Jody, jomblo abadi gitu. Jody, padahal kita nggak tahu pada pergumulannya dia. Dia mungkin ada orang tua yang sakit yang mesti dibiayain, dia masih ada adik-adik yang kecil yang perlu dibiayain sekolahnya kayak gitu. Tapi kita ledekin terus, please be considerate. Mulai care sama teman-teman, kurangin basa-basi yang nggak penting kayak gitu ya. Kurangin kalimat-kalimat horor kamu kapan. Terus lagi, perbaiki hubungan sama circle-mu tuh, nikmati masa bersama teman-temanmu saat kamu single, tapi ingat bukan cuma buat senang-senang, tapi juga jadilah sahabat buat dia. Jadilah jawaban di saat yang tepat. Akan ada masanya nanti geng kita akan tiba-tiba ngilang. Bukan maksudnya nggak mau temenan atau nongkrong sama kita lagi, enggak. Tapi emang prioritas hidupnya udah bergeser. Ya kan? Kalau misalnya teman kita udah nikah kan tentu kita nggak mungkin menuntut dia untuk selalu asik seperti sebelum nikah gitu kan. Justru nggak benar kalau misalnya udah nikah tapi maunya nongkrong terus sama teman-temannya gitu kan. Nah, saya pun pernah nih berada di fase ini teman-teman. Saat dimana kok sekarang kayak gue nggak punya temen ya. Teman-teman gue semuanya kayak dulu sih kayaknya belum ada Insta Story ya. Kayak masih ada apa sih uploadan Facebook gitu ya. Terus saya lihat nih Sophia, Restu semuanya nongkrong. Saya di mana? Di rumah ngurusin baby. Ampun hidup gue kayak gitu. Itu mungkin salah satu QLC ya karena saya menikah lebih awal, jadi saya umur 19 tahun udah kerja, jadi umur 23 udah married gitu. Jadi mereka masih hahaha hihi, hangout, kayak gitu. Ada rasa insecure, ada. Lihat teman-teman kayak gitu, ada. Makanya kalau sekarang masih bisa sama teman-teman ya nikmatin. Jadi berkat buat dia, jadi telinga buat dia. Oke? Jangan sebel kalau teman yang curhat. Meskipun yang dicurhatin itu lagi. Daripada menghabiskan waktu untuk berpikir kapan nikah terus, berikan ruang di hidupmu untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Kalau ada teman atau adik komsel yang datang mau curhat, layani teman-teman. Jadi pendengar yang baik. Terus langkah selanjutnya, nih, ikut komsel. Saya sebagai ratu komsel, demikian kayak gitu emang anak youth di gereja saya manggil saya ratu komsel karena saya selalu komsel kayak gitu. Jangan malas berkomunitas. Kehidupan yang paling nyaman itu ya emang kayak pulang gereja langsung pulang kerja pulang, chill, nonton Netflix, main game kayak gitu. Itu kehidupan tuh asik, nyaman kayak gitu teman-teman. Tapi apa sih artinya hidup yang kayak gitu? Apa artinya hidup yang gak dibagi buat orang lain tuh apa? Marah nih. Woi, komsel makanya ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana Tuhan akan mempercayakan pasangan ideal yang sesuai kriteria kamu yang kamu doain terus sama Tuhan sampai jungkir balik. Sementara orang-orang di terdekatmu ya saat ini kamu gak perhatiin. Ayo. Terus juga bagi teman-teman yang saat ini mungkin udah punya pacar, udah jalin hubungan, please jaga hubungan kalian dalam kekudusan ya. Oke. Kalau udah ada tanda-tanda yang gak benar dari pasangan, mulai menyimpang dari firman Tuhan kayak gitu, langsung doa, tanya lagi sama Tuhan, minta bantuan pemimpin atau sahabatmu kayak gitu untuk bantu kayak menguatkan atau untuk memberikan pertimbangan untuk kamu melangkah selanjutnya. Jangan pertahankan hubungan yang udah jelas-jelas menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Masih ada waktu. Kalau udah nikah, itu udah gak bisa di-refund. Ya, gak bisa balik lagi, no turning back. Ya. Kalau ada di antara kita yang udah berdosa di hadapan Tuhan mungkin ya, pacarannya gak benar, udah stop, jangan diterusin dulu. Datang ke Tuhan dulu, minta ampun, beresin. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dibangun di atas dasar dosa. Oke, beresin dulu. Kamu tahu kok hati kamu tahu kok apa yang kamu lakukan. Kamu gak bisa tutup mata, udah pura-pura gak tahu. Itu akan terbawa bertahun-tahun dalam pernikahan kamu.
Juga bagi teman-teman yang saat ini mungkin udah rindu punya pasangan, udah ditanya-tanya sama orang tua, ayo bisa yuk, jangan fokus dengan emosi negatifmu, tapi beres-beres 3 langkah tadi ya, ubah fokusmu ke upgrade diri ya, upgrade diri. Gak mungkin Tuhan gak siapin yang terbaik, Tuhan gak pernah PHP. Sayangi orang-orang di sekitarmu, saat kamu hidup benar dengan mengarahkan fokus kepada Tuhan, gak akan berasa kok krisis ini tuh tiba-tiba aja gitu akan berlalu teman-teman, tahu-tahu kamu udah berhasil melewatinya bersama Tuhan, amin. Sama kayak saya, tahu-tahu udah tua, jadi udah lewat gitu ya. Oke, sekian 3 langkah itu semoga bisa dipraktekin, gampang, cuman beres-beres doang, gampang kan? Ya, beres dengan Tuhan, beres dengan diri sendiri, beresin circle-mu. Oke teman-teman, saya akan tutup dengan kesaksian ya. Masih ada waktu nggak atau udah harus dijemput paksa? Kayak ya, masih ada ya. Masih dong kan 3 jam lagi kan? Oke. Ada masa-masa dalam hidup saya tuh dimana masa depan dalam hubungan saya tuh terlihat gelap gitu, kayak blur lah, lebih parah dari blur malah. Waktu itu kayak akhir 2008 ya. Kalian masih di mana 2008? 2008 kayak masih abi. Ya, saya harus udah LDR. Pacar saya waktu itu, ya, suami saya yang sekarang tuh harus pelayanan ke tempat yang jauh banget di Maluku Utara. Di mana itu namanya Sanana, pasti nggak pernah tahu. Sinyal tuh di sana kadang ada, kadang enggak. Terus kirim surat atau kirim paket gitu kayak kado ulang tahun tuh pasti udah basi karena nyampenya sebulan. Jadi dan waktu itu kan Facebook nggak bisa nyala karena nggak wifi, apa itu wifi? Terus sinyal juga nggak ada gitu kan. Ada saat dimana saya mungkin ragu karena dia sendiri juga nggak yakin kapan akan balik ke Jakarta. Pas ditanya, jadi kita ketemu lagi kapan ya? Nggak tahu. Kamu pulang nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu mulu jawabnya. Jadi kamu ada kemungkinan tinggal selamanya di sana nggak? Ada kemungkinan balik? Nggak tahu. Hello, jadi udah pacaran nih, terus dia pergi gitu aja. Terus ada kemungkinan balik? Nggak tahu kayak gitu. Terus dia juga bilang kalau kamu mau tunggu aku berterima kasih, tapi kalau kamu mau nyerah it's okay. Siapa sih yang gak galau digituin teman-teman? Ya, kasihan banget sih, udah gak ngalam loh. Ya, jadi sekitar 2008 sampai 2010 itu mungkin menjadi masa-masa krisis ya QLC saya ya. Dalam relationship, masa terberat, dalam keluarga juga ada masalah, dalam karir juga. Apa sih yang saya lakukan ketika berada dalam krisis itu? Gak ada yang luar biasa. Gak ada hal luar biasa yang saya lakukan di situ. Saya cuma lakukan aktivitas seperti biasa, tapi semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa lakuin teman-teman. Gak ada yang spesial, kayak saya cuma kerja, ya tapi kerjanya maksimal. Sekolah lagi, habis itu saya ke gereja maksimal, komsel maksimal dong. Terus habis itu mencoba memberikan waktu yang maksimal buat keluarga, padahal waktu itu situasi di rumah tuh lagi nggak enak banget pokoknya, lagi huru-hara gitu. Tapi ya udah setia aja, itu proses yang Tuhan pengen laluin dalam hidup kita ya. Toh akhirnya semuanya lewat dan saya ada sampai hari ini. Misalnya sekarang nih teman-teman mungkin tahu saya ada keluarga, punya 3 anak yang sehat, mertua dan ipar-ipar saya tuh semua baik-baik banget. Pekerjaan dan pelayanan ada yang Tuhan percayain. Tapi apakah semua itu bisa disebut pencapaian teman-teman? Balik kayak pertanyaan tadi ya. Apakah kalau kita punya keluarga, relationship yang bagus, sahabat-sahabat yang setia, itu bisa disebut sebagai pencapaian? Silakan aja ya orang menyebutnya sebagai pencapaian. Tapi bagi orang yang pernah berada di titik krisis dan ditolong sama Tuhan, gak akan bisa menyebutnya sebagai pencapaian, tapi itu anugerah. Kalau kamu merasa segala usahamu itu mengantarkan kamu terhadap pencapaian-pencapaian yang luar biasa, sorry berarti kamu belum merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan saat itu semua diambil dari kamu akan kecewa karena kamu ngerasa itu adalah milikmu. Padahal teman-teman, lanjut ya, teman-teman yang kenal saya dulu mungkin tahu betapa perfeksionisnya saya yang berteman sama saya dari dulu. Saya punya daftar kriteria pasangan hidup tuh gak main-main teman-teman, ratusan poin, sangat detil. Ada yang pernah baca juga pasti. Kenapa? Karena banyak dipengaruhi trauma masa lalu dan gambaran ideal tentang masa depan. Tapi ketika menjalani hidup ini, terus menemukan berbagai tantangan, tahu gak teman-teman? Apa yang saya tuliskan dan saya doakan itu tuh cuma menjadi sebuah daftar. Cuman daftar aja. Kenapa?
Karena Tuhan berikan yang jauh lebih besar dari apa yang itu semua. Apa yang saya gak tulis Tuhan kasih. Bahkan apa yang ada di hati kecil saya, kayak cuman sekali mikir kayaknya enak nih punya gini. Tuhan kasih. Kita aja udah lupa, Tuhan tetap kasih. Tuhan kasih loh. Pencapaian itu adalah hasil usaha teman-teman. Jadi pencapaian itu adalah hasil usaha. Usaha segini, pencapaian segini. Usaha maksimal, hasilnya pencapaiannya maksimal. Tapi kalau usaha maksimal kita dapat hadiah yang gak sebanding, dimana itu jauh lebih besar dari apa yang usaha kita, itu apa namanya kalau bukan anugerah? Saya gak mau hidup dari pencapaian, tapi saya hidup dari anugerah Tuhan. Karena gak mungkin, kalau lihat masa lalu saya, teman-teman tahu deh, teman-teman di sini semua tahu lah, kayak gimana masa lalu saya yang kelam. Tapi saya ngerasa gak layak dapetin itu semua Tuhan, tapi Tuhan berikan. Pengalaman-pengalaman yang harus saya alamin, misalnya menikah di usia muda, umur segini anaknya udah 3. Tuhan ngapain sih? Kok kayaknya hidup gue beda sama teman-teman gue. Tapi ternyata Tuhan punya tujuan yang Tuhan udah siapin dalam diri kita tuh secara unik masing-masing teman-teman. Kalau teman-teman saat ini belum ada pacar, belum ada pasangan, ya udah, saya berproses aja gitu. Kalau dulu saya umur 23 tahun udah married, umur 24 punya anak, umur 30 anak 3. Pas jalanin ada krisis nggak? Ada perasaan nggak? Ada iri, kayak insecure ada. Tapi ketika kita setia aja sama proses, terus kita jangan pernah putus hubungan sama Tuhan. Pandang diri kita dengan benar. Oh ternyata Tuhan siapin aku tuh kayak gitu. Selama ini aku mengalami hal-hal kayak gitu tuh buat apa? Ternyata sekarang baru tahu. Ternyata saya melayani gereja yang isinya yang couple tuh. Jadi berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri, saya bisa melayani jemaat saya yang mungkin secara usia sama tapi anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Ada orang yang konsultasi tentang pendidikan anak, saya bisa kasih tahu semuanya. Apakah pengalaman hidup kita tuh terlihat memalukan? Mungkin bagi kita terlihat memalukan. Saat kita nggak ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita nggak harus ngerti sekarang. Nanti 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kamu akan sangat bersyukur ketika kamu tahu, oh ternyata itu semua jalan Tuhan udah tentuin dan aku taat di situ. Amin teman-teman. Amin. Yang setuju katakan amin, yang makin insecure mohon maaf ya. Oke, kita masih ada waktu buat nyanyi atau langsung pulang? Saya kayaknya udah panjang banget ya. Thank you teman-teman. Thank you. Udah ya, gak ada waktu lagi. Udah. Oke, kita doa ya teman-teman. Kita bangkit berdiri ya. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu dengan ucapan syukur bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di hadapan-Mu. Kami gak perlu validasi dari luar, kami gak perlu pengakuan dari luar. Karena dari pengakuan-Mu saja Tuhan itu sudah cukup untuk mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami akan memandang diri kami mulai hari ini berbeda. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang mau hidup berjalan sesuai dengan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan biarkan kami jadi anak-anak yang gak setia Tuhan dalam proses. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang taat mengikuti setiap proses yang Tuhan siapkan secara unik setiap pribadi kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Hamba-Mu udah selesai berbicara Tuhan. Tapi biarlah Engkau Roh Kudus yang memeteraikan dalam setiap hati. Yang menjadikannya nyata dalam keseharian mereka Tuhan. Berbicara dengan cara-Mu yang unik kepada setiap pribadi Tuhan. Menguatkan mereka melewati masa krisis ini. Dengan bergandeng tangan dengan-Mu ya Roh Kudus. Tuhan hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah saat berapa tahun lagi kami ketemu Tuhan. Kami sudah menjadi pribadi yang benar-benar matang, menyenangkan hati Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan terlebih mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Berkatilah semua anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.